Halo semuanya, sebelumnya kenalin aku Fatima Azahra dari Jurnalistik 3B dengan NIM 12140500052. Sebelum mulai ke inti pembahasan, aku mau nanya, kalian tahu nggak sih komunikasi massa? Kalau menurut Jalaluddin Ahmad, komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan ke khalayak umum. Nah, komunikasi massa ini semakin hari semakin berkembang, dan lama-kelamaan komunikasi massa itu menjadi hal yang penting dan sangat berpengaruh. Segala informasi kita terima dari komunikasi massa. Bahkan terkadang komunikasi massa ini bisa merubah kepribadian atau sifat seseorang. Contoh kasus saat COVID-19 kemarin sedang marak-maraknya. Semua orang memberitakan hal itu, tanpa sadar hal itu bisa mengubah sifat atau perilaku seseorang. Misal, orang menjadi lebih waspada karena merasa takut. Selain itu, masih banyak lagi kasus lainnya. Penasaran gak sih, siapa sih orang di balik komunikasi massa itu? Biar aku kasih tahu ya, orang di balik komunikasi massa itu disebut jurnalis. Iya, jurnalis, orang yang bertugas mengumpulkan suatu fakta yang terjadi, lalu setelah itu ia informasikan ke khalayak luas. Nah, ini yang mau aku bahas. Inti pembahasan dari video ini. Dalam mengumpulkan dan menyebarkan suatu fakta, jurnalis itu nggak bisa sembarangan. Karena bagaimanapun untuk melakukan itu, jurnalis harus berhadapan dengan berbagai macam tipe orang. Beda sifat, beda penanganan. Dan hasil karya seorang jurnalis juga dapat mempengaruhi seseorang. Itulah kenapa jurnalis mempunyai hubungan dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari mental dan perilaku seseorang saat sedang melakukan proses penyampaian atau penerimaan pesan. Di sini aku bakal ngasih tahu hubungan psikologi komunikasi dan bagaimana seorang jurnalis itu bersikap. Yang pertama, contoh di Cianjur kemarin sedang terjadi bencana gempa. Banyak banget jurnalis yang ke sana. Kalau diperhatikan, hampir semua jurnalis di sana itu mempunyai konsep psikologi diri yang positif. Mereka ramah, baik, dan beretika. Bahkan banyak diantaranya yang menjadi relawan. Sembari mencari informasi, mereka juga membantu segala keperluan di sana. Melihat sikapnya yang baik, orang-orang tuh jadi mau diwawancarai olehnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep diri positif banyak disukai oleh banyak orang. Yang kedua, dalam psikologi pesan, jurnalis mengumpulkan informasi menggunakan komunikasi verbal. Contohnya, dalam proses wawancara, untuk menghindari salah pengertian dan akuratnya suatu fakta, jurnalis mengutamakan komunikasi verbal. Komunikasi itu bisa berbentuk tanya jawab antara jurnalis dengan narasumber. Yang ketiga, dalam penyampaian pesan berita, ada yang namanya kode etik. Jurnalis nggak bisa sembarangan, karena bagaimanapun pesan yang nanti ia sampaikan itu akan menjadi konsumsi publik. Misal, saat meliput berita kecelakaan, jurnalis biasanya mensensor atau hanya memberikan inisial nama. Hal itu dilakukan untuk menghargai perasaan keluarga korban yang ditinggalkan. Dan juga agar tidak menimbulkan traumatik kepada yang melihat atau menonton berita tersebut. Itu dia ketiga sikap seorang jurnalis yang bagaimanapun akan selalu berhubungan dengan psikologi komunikasi. Berikut dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.